Alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di agenda bulanan kita dalam kajian Papua Indah Group. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di agenda ini, yaitu agenda kajian bulanan. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, sahabat, serta insyaallah kepada kita selaku umatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai agenda kita dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu agenda yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh saudari kita Ananda Musdalifah. Kepada anak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair kepada Ananda Musda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membaca serta kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, agenda selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan Ustaz Kiai Andi Sukma Sakti. Kepada Pak Kiai kami waktu dan tempat persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang sempat hadir pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa terlimpah tiada henti pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, keluarganya serta seluruh umatnya insyaallah. Kita hari ini ada pada Jumat yang pertama tahun, orang mengatakan tahun baru 2026. Kita awali kajian kita dengan sedikit bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang digunakan untuk merujuk atau menunjukkan pada rentang waktu keberadaan seseorang di muka bumi ini. Jadi mulai lahir sampai meninggal itu ada dua kata. Yang pertama sinnun, as-sinnu. Artinya itu umur. Kemudian yang kedua ada al-umru. Artinya juga umur. Jadi umur itu aslinya dari bahasa Arab. Jadi umrun. Nah, apa perbedaan antara as-sinnu dengan al-umru? Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin kita tidak terlalu tidak terlalu dalam ya, karena mirip saja ya, umur atau usia ya. Nah, as-sinnu itu dalam bahasa Arab itu merujuk pada usia biologis ya, usia biologis. Jadi keberadaan biologis kita ini rentang waktunya itu berapa tahun. Jadi kalau umpama, makanya di KTP itu yang ditulis apa? Umur atau usia? Umur ya, itu di KTP. Kalau di keterangan kayak di SIM apa? Umur atau usia? Umur juga. Usia itu kapan dipakai? Di batu nisan, ya kan? Betul tidak ya? Jadi di batu nisan itu tidak pernah ditulis umur sekian, tapi usia. Pernah enggak kita mikir nih? Kenapa di KTP umur? Kenapa di akte kelahiran umur? Tapi ketika di batu nisan, kenapa usia? Dalam bahasa Arab itu disebut as-sinnu, usia biologis. Artinya kenapa usia? Karena dikatakan bahwa orang ini tutup usia, kan begitu ya? Tidak ada orang mengatakan tutup umur. Tidak ada. Tutup usia. Jadi tutup usia itu artinya dia sudah menutup rentang waktu keberadaannya di muka bumi ini secara fisik. Nah, kalau umur, nah ini kita agak dalami di sini. Dalam bahasa Arab, umur itu sesuatu yang dimakmurkan. Itu dari situ juga berasal kata-kata takmir masjid.
ta'mir. Apa artinya ta'mir? Biasa kita artikan pengurus. Artinya itu apa sebenarnya? Takmir masjid itu tuh orang-orang yang mendapatkan amanah untuk memakmurkan, meramaikan, menyemarakkan masjid. Nah, dari situ juga berasal kata-kata imaroh. Apa artinya imaroh? Imaroh itu pemerintahan. Pemerintahan, imaroh. Nah, jadi imaroh itu dari kata-kata umur juga. Jadi bagaimana pemerintah ini memakmurkan itu. Jadi disebut sebagai umaro karena melakukan imaroh. Imaroh itu apa? Memakmurkan, bukan menyengsarakan itu. Maksudnya begitu kalau dari filosofi kata-katanya itu. Jadi umur itu adalah usia yang kita ramaikan, yang kita makmurkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu umur. Nah, jadi sekarang kalau kita tanya berapa usiamu, maka hitunglah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kamu lahir. Contohnya saya. Nah, ini saya sampaikan bukan untuk diucapin selamat ulang tahun, bukan. Contoh saja. Saya lahir itu hari Rabu subuh, tanggal 22 September tahun 1976. Dan kalau ditanya berapa usianya Pak Kiai, nah, ini sudah menjelang 50. Jadi nanti bulan 9 ini kalau masih dapat tanggal 22 pagi pas 50, nah, itu usia. Tapi umur saya berapa? Maka saya harus muhasabah. Saya harus melakukan introspeksi, saya harus melakukan hisab, mengkalkulasi ini. Dari 49, sekian ini, koma 1 hari atau 2 hari ini, itu yang diimaroh atau yang dimakmurkan dengan kebaikan itu berapa lama? Tuh, itu maknanya di situ. Makanya itu kan ada kisah ya, saya tidak tahu ini nyata atau betul, tapi kita belajar. Konon katanya ini ada seorang kakek-kakek yang rambutnya ini sudah putih. Yang rambutnya sudah putih, ditanya sama anak muda ini, kakek ini umur berapa? Dia bilang kalau umur saya baru 2 tahun nak. Umur, kalau umur yang ditanya umur saya baru 2 tahun. Tapi kakek ini macam sudah kakek-kakek kan, masa baru 2 tahun? Dia bilang baru 2 tahun terakhir inilah saya belajar mengenal Allah. Nah, berarti sisanya yang itu baru usia. Makanya kan ada kata-kata panjang umurnya, ya betul ya? Bukan panjang usianya. Ada enggak yang ngirim ucapan selamat panjang usia kan? Tidak ada ya? Ya kan? Kenapa begitu? Karena usia itu sudah diponis. Sudah diponis, usia itu sudah ditentukan, itu cuma sekian saja. Jadi usia itu menghitung apa? Menghitung maju. Jadi setiap kita hitung berarti dia bertambah bilangannya kalau usia. Tapi kalau umur itu hitungannya mundur. Setiap bertambah usianya berarti umurnya berkurang. Jadi kalau hitungan usia bertambah berarti hitungan umur berkurang. Karena kalau umur itu hitungnya mundur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan panjang umurnya, itu bukan berarti meminta supaya umurnya itu panjang, tidak mati-mati begitu, tidak. Tapi yang dimaksud itu semoga umurmu itu, semoga hidupmu itu dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan. Itu maksudnya itu, jadi panjang umur. Ya. Karena kan orang itu banyak yang sudah mati, artinya sudah tutup usianya tapi umurnya itu masih, kalau bicara umur masih hidup. Kenapa? Karena ada
apa namanya, ada prestasi yang ditinggalkan. Saya berikan contoh, ya Kiai Hasyim Asy'ari umpama, ya pendiri Nahdlatul Ulama, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ini contoh-contoh lokal saja. Jadi bagaimana beliau-beliau ini yang sudah wafat kira-kira 40 atau 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, ini hari ini namanya masih disebut-sebut. Nah, kenapa? Karena mereka itu punya apa? Umurnya panjang. Itu umur panjang itu, ya. Umur panjang. Khalifah Umar Ibnul Khattab, ya toh? Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid. Itu kita hari ini sampai hari ini masih diceritakan, dibuatkan filmnya macam-macam. Itu namanya umur yang panjang. Usianya mungkin pendek saja, 60 tahun, 60 sekian tahun, tapi umurnya. Nah, makanya kakek-kakek itu tadi bilang begitu. Kalau kamu tanya umur, saya baru 2 tahun. Kenapa? Karena baru 2 tahun terakhir inilah saya belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin yang perlu kita renungkan ini di momen pergantian tahun ini. Jadi ketika tahun berganti itu artinya umur kita dihitung mundur. Ya. Umpama saya ini 50 tahun. Berarti saya sudah 50 tahun hadir di muka bumi ini. Itu kira-kira yang akan datang atau yang sudah lalu itu lama mana? 99,9%, ya toh? Ini kayaknya susah untuk ngulang 50 tahun lagi itu susah. 10 tahun aja sudah bagus. Iya toh? Nah, ini teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini hal-hal seperti ini itu mesti kita masukkan di dalam pikiran kita. Ya, dan kuncinya itu adalah apa? Jangan merasa memiliki. Jangan merasa memiliki umur. Ini kan biasa yang kita itu, jangan merasa memiliki harta, jangan merasa memiliki jabatan, jangan merasa memiliki pangkat, semuanya itu tidak, itu cuma ngikut-ngikut saja. Yang paling penting itu jangan merasa memiliki umur. Nah, apa bedanya merasa memiliki dengan tidak? Kalau orang merasa memiliki, soalnya dikasih umur. Jadi hati-hati dengan kata-kata dikasih. Allah kasih saya umur ini, hati-hati. Itu halus. Jadi kata-kata kasih, kalau selalu diulang-ulang, lama-lama itu kita merasa memiliki. Ketika merasa memiliki, itulah kemudian kita merasa bahwa kita ini bebas. Ya, artinya kita seakan-akan ya besok itu masih ada yang punya saya kok. Kan begitu. Tapi kalau kita merasa dititipi umur, dititipi umur, kita ini dititipi umur, titipan. Namanya titipan. Ya, sewaktu-waktu yang punya ngambil, kita boleh marah ke tidak? Ya boleh dong, cuma dititipi. Iya tak? Cuma dititipi, harus rela gitu. Nah, jadi jangan merasa memiliki, tapi jadilah sebagai penjaga titipan. Penjaga titipan. Betul. Tukang parkir kan kalau mobil dia parkirin, dia apa, begitu yang punya ngambil tersinggung kan tidak? Tidak. Biasa aja. Iya tuh, malah senyum-senyum dada-dada. Kenapa? Karena sadar kalau itu adalah titipan. Ya umur itu juga begitu. Jadi sekarang ini tidak usah dipikirkan mau seberapa lama, seberapa panjang. Yang perlu kita usahakan ini adalah bagaimana menjaga titipan ini supaya makmur. Ya.
Jadi umur itu seperti dompet. Iya, seperti dompet. Dompet itu ada yang kecil, ya, kecil begini saja, tapi isinya sama ATM semua. Ya tahu kartu, macam-macam ini. Isinya itu ada orang punya dompet itu kecil begini, tapi isinya itu ratusan juta. Ada dompet ini panjang. Pernah tengok dompet panjang itu? Sampai celana ini cuma dikasih masuk itu cuma tertutup separuh saja. Separuh ini masih nyamplak-nyamplak begini. Tapi isinya taraan. Nah, umur itu begitu. Ada orang ini umurnya panjang umurnya, tapi tak ada isi. Tidak ada. Ya, ada yang pendek umurnya, tapi wah berkahnya luar biasa. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, saya itu kalau berdoa tidak pernah meminta tambahan rezeki dan tidak pernah meminta tambahan umur. Sayyidina Umar. Kenapa? Karena rezeki dan umur itu sudah diketok palu. Yang saya minta itu adalah berkahnya. Berkahnya rezeki, berkahnya umur. Nah, jadi ini anak-anak muda ini ya, macam hidup ini masih masa depan yang cerah menanti. Ya, ini kan kata-kata yang perlu kita kritisi juga. Masa depan yang cerah menanti. Pertanyaannya itu kapan? Coba seandainya di sini ada, saya ini sudah 50 tahun dan sejak saya sekolah itu saya selalu menanti masa depan yang cerah. Sampai hari ini belum nyampe-nyampe. Ya. Bahkan kalau seandainya di tengah-tengah kita ini ada orang yang umur 70, 80 tahun, saya mau tanya, di usia 70, 80 ini sudah sampaikah kita pada masa depan? Ini sebenarnya slogan konyol kalau dalam Islam ya. Kenapa? Karena dunia ini tempat masalah. Nabi mengatakan ad-dunya la tasfu lil mu'min. Jadi dunia ini tidak akan pernah jernih. Ya, tidak akan pernah jernih. Ya, selalu apa bahasa Indonesia itu kalau keruh, butek, ruwet. Nah, itulah gambaran dunia. Bagi orang mukmin tidak mungkin ada masa depan cerah ini, tidak ada masa depan cerah, tidak ada. Nah, coba kita renungkan ini. Ini yang masih bujang-bujang ini apa harapannya? Yang masih jomblo-jomblo ini ingin punya, merasa bahwa nanti kalau saya punya istri, saya punya suami itu masalahku ini pasti beres. Wih, belum tahu dia. Ya, belum tahu. Ya. Akhirnya kemudian menikah, punya istri. Masalahnya selesai kan tidak? Tidak selesai masalah, hanya berganti. Ya, berganti masalah. Jadi punya istri nanti apalagi masalahnya? Oh, punya anak. Ya toh? Banyak nanti. Kalau kau punya istri itu nanti kau ingin punya anak. Karena sudah punya anak kemudian tidak enak tinggal di rumah mertua. Akhirnya masalahnya apa lagi? Ingin punya rumah. Oh, rumah itu harus punya tanah dulu. Akhir masalah. Seperti itulah lakonnya dunia itu. Seperti itu lakonnya dunia. Ya. Ada orang yang punya anak banyak itu merasa, oh nanti kalau saya punya anak banyak ini pasti enak. Kalau saya sakit ada yang pijiti, ada yang ini. Tiba-tiba ternyata anaknya pergi semua. Ya. Anak ini kan pergi. Anak itu pasti pergi. Kalau tidak ikut pasangan, ikut pekerjaan, pasti pergi. Nah, hal-hal seperti ini kita harus siapkan mental kita bahwa dunia itu seperti itu. Jadi fokus kita itu umur ini ya seperti kalau Nabi ilustrasikan itu seperti mazra'ah ya,
lahan untuk bercocok tanam. Nah kita ini kan punya, jadi kita ini semua punya tanah ya, punya tanah. Umur itu ibarat lahan, kita semua punya lahan. Ada orang yang lahannya itu bersih tapi tidak ada isi, ya, bersih saja tapi tidak ada tanamannya, rumput tidak ada, tapi apa namanya, buah-buahan juga tidak ada. Ada orang yang punya tanah isinya itu semak belukar semua, ya. Dan ada orang yang punya tanah isinya itu tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi yang bermanfaat. Nah, jadi sekarang tanah itu, kalau seumpama di sini ada 3 tanah ini, yang satu penuh semak belukar, yang satu bersih, tidak ada semaknya tapi tidak ada juga tanamannya. Yang satu ini sudahlah bersih dari rumput, kemudian di sini banyak tanaman-tanaman yang ekonomis, ada durian, ada alpukat dan lain sebagainya. Mana kira-kira yang paling mahal harganya kalau mau dijual? Yang ada, yang bersih dan ada tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis. Jadi sekarang kita pertanyaannya, lahan ini nilainya itu menjadi naik, itu apa karena tanahnya atau karena isinya? Karena isinya. Padahal sama-sama 1 hektar. Kenapa harganya beda jauh? Satu ini penuh semak belukar, wah ini harus dibersihkan dulu. Ini sudah bersih tinggal ditanami. Kalau ini sudah, nah makanya harganya mahal. Dan umur itu begitu. Umur itu seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan begini. Ada kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menghirup oksigen di tahun 2026 ini. Ya. Maka kita gunakan. Kita maksimalkan. Ada banyak sekali pintu-pintu kebaikannya yang terbuka untuk kita. Supaya kita punya lahan ini punya nilai. Ya. Kalau hidup ini sekedar hidup saja, makan, minum, ya seperti ini. Saya berikan ilustrasi begini. Kalau kita ambil apa namanya ini, koker, tahu koker ya? Apa namanya itu? Media tanam itu. Koker ya, nah, koker kan berapa harganya itu satu itu? Kan biasanya tidak jual satu-satu, jual per lusin. Satu lusin itu mungkin harganya ya 8.000, 10.000 ya. Kita isi tanah. Ini harganya berapa? Hanya baru isi tanah saja. Ya, kalau ada yang mau beli juga bagus lah, ya kan? Tapi kalau di situ kemudian kita taruh biji durian. Kita taruh biji durian atau biji kakao, lalu kemudian tumbuh, ya, tumbuh menjadi bibit, itu pasti harganya tinggi, itu karena sudah di umur itu seperti itu. Jadi kalau umur kita itu kita biarkan saja seperti lahan kosong, apatah lagi kalau tidak dibersihkan sampai tumbuh semak belukarnya jadi sarang ular, ya. Bahkan genderuwo, wewe gombel semuanya bersarang di situ. Nah, maka itu kemudian tidak ada. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita akan kembali lalu mempertanggungjawabkan amanah ini? Kan seperti itu persoalannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang yang bersaudara itu di zaman Nabi. Nah, semuanya ini sama-sama muslim, taat. Kemudian kakaknya ini meninggal. Kakaknya meninggal. 40 hari kemudian adiknya menyusul, meninggal juga. Nah, jadi kakaknya meninggal duluan, 40 hari kemudian adiknya menyusul.
Lalu kemudian orang-orang ini, sahabat ini memperbincangkan, wah ini dua-dua ini, kan kakaknya meninggal, 40 hari adiknya meninggal, kan sesuatu yang katakanlah mengundang perhatian ini. Tapi dua-duanya ini sama-sama soleh. Sampai-sampai kemudian orang-orang mengatakan, kita tidak tahu mana sudah ini yang lebih dulu masuk surga. Nabi kemudian mengatakan, adiknya itu kan meninggal selang 40 hari daripada kakak. Kalian itu tidak tahu anugerah apa yang Allah telah siapkan bagi orang yang taat ini dan punya kesempatan 40 hari lebih banyak daripada ini. Sama-sama orang taat ini, tapi yang ada ini punya 40 hari kesempatan lebih. Nabi mengatakan, kalian tidak tahu sholat 5 waktunya yang 40 hari itu tidak bisa kalian gambarkan apa yang Allah siapkan untuknya. Coba kalian bayangkan, itu ada hadis Nabi yang mengatakan, sholat itu seperti sungai yang mengalir di halaman rumah kalian, ya. Lalu kemudian kalian turun ke dalamnya membersihkan diri 5 kali sehari semalam. Kira-kira apakah masih ada kotoran yang tersisa? Hadis itu tuh sumbernya dari situ, dari kisah ini. Jadi konteksnya itu di situ. Jadi ketika Nabi ingin menggambarkan bahwa kamu itu tidak tahu saja, ini orang ini, adiknya ini punya waktu 40 hari lebih banyak dibandingkan kakaknya. Kamu tidak tahu apa yang Allah siapkan untuk sholatnya itu selama 40 hari. Dan perumpamaan sholat itu seperti air sungai yang mengalir di depan rumah kalian, kemudian kamu mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira masih ada tidak kotoran yang tersisa? Nah, ini 40 hari saja, ya, kelebihan umur ini, ya. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Maka mari kita sama-sama memotivasi diri kita, memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, untuk mengisi kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah, syukron kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiah yang begitu sangat mendalam sekali, yang mana menyangkut tentang usia dan umur kita. Baik Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan mulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah paham semua, insya Allah? Baik, terima kasih semua kepada audien yang telah menyimak dengan baik-baik. Semoga apa yang disampaikan Pak Kiai dapat kita renungkan dan kita laksanakan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah ada di sini, terus semua di sana. Ada.